Selamat hari Minggu, Jemaat GBI Cawan dan Kecapi. Saya akan menginformasikan pengumuman sepekan. Setiap hari Selasa diadakan rumah doa dan mujizat secara online. Acara akan dilakukan via aplikasi Zoom dan gereja mengundang kepada seluruh jemaat untuk dapat bergabung di rumah doa dan mujizat. Link akan diinformasikan melalui grup WA GBI Cawan dan Kecapi. Setiap hari Sabtu, pelayan Tuhan dihimbau untuk mengikuti kegiatan puasa pelayan jemaat. Seluruh pelayan jemaat diwajibkan untuk mengikuti kegiatan puasa tersebut. Ibadah raya GBI Cawan dan Kecapi tetap dilaksanakan secara online via YouTube, dan seluruh jemaat dapat mengikuti kegiatan ibadah tersebut dan selalu mengupdate kegiatan ibadah di channel YouTube GBI Cawan dan Kecapi. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur, dan persembahan lainnya dapat mentransfer ke rekening GBI Taman Harapan Baru. Demikian informasi GBI Cawan dan Kecapi. Tetap jaga kesehatan dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Kita bersyukur kita masih dapat beribadah untuk memuji dan muliakan nama Tuhan di bulan Februari ini, di minggu keempat. Terima kasih, kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu, buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu terus Tuhan mengalir dalam hidup kami. Bapa, berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah kuasa hadirat-Mu turun atas kami. Setiap umat-Mu yang beribadah dimanapun saat ini, baik yang di rumah sakit, Engkau melawat, Engkau berkati. Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu, menyembah, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya. Urabataka ya rabalabala. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Biarlah mata kami tertuju kepadamu Bapa, haleluya Tuhan. Mataku tertuju padamu, genap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti-Mu, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku
saat ini kita deklarasikan Mazmur 91. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan.
kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisaria. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum itu Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan dapat melalui nomor rekening tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau ada bersama di setiap musim.
Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Saya percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan. Saudara, tiba saatnya di mana kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita satukan hati kita mau berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Karena kami tahu kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih bisa beribadah walaupun ibadahnya online, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas, kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Engkau urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan kami, boleh mengingatkan kami untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan dalam masa-masa sulit hari-hari ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami siapkan hati kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah dan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita baca saudara di Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah doa dalam masa-masa sulit. Saudara, doa dalam masa sulit itu tidak mudah. Doa dalam masa sulit itu saudara akan diucapkan secara spontan, secara spontanitas, atau tidak dirancang sebelumnya. Oleh karena banyak masalah, oleh karena banyak persoalan yang kita hadapi, sehingga seringkali saudara doa-doa yang kita naikkan, yang kita panjatkan kepada Tuhan itu spontan, spontanitas saudara. Namun saudara, ketika persoalan, kesulitan tidak berkurang, maka doa dalam masa sulit akan menjadi keluhan. Ketika apa yang kita doakan tidak menjadi kenyataan, maka akan membuat kita menjadi ragu, akan membuat kita menjadi bimbang saudara. Kemudian lama-kelamaan kita menjadi masa bodoh, lalu mulai malas berdoa. Dan yang paling parah adalah saudara, kita tidak mau berdoa sama sekali. Kita mulai apatis saudara, kita mulai tawar hati, sehingga kita juga hampir tidak mau lagi untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mungkin baca firman juga sudah tidak mau saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahkan tidak sedikit saudara, ada banyak orang ketika dalam masa-masa sulit saudara, ketika apa yang dia doakan, apa yang dia minta, dia tidak mendapat jawaban yang daripada Tuhan. Maka seringkali saudara ada banyak orang meninggalkan Tuhan, ada banyak orang meninggalkan iman percayanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa saudara Paulus, Rasul Paulus ini saudara, dia sedang mengalami masa sulit. Saudara sekitar tahun 50 saudara, Paulus bersama dengan Silas, Timotius,
mereka mendirikan jemaat di Filipi. Kemudian pada tahun 5758 mereka mengunjungi jemaat yang ada di Filipi. Lalu saudara, saat Paulus kembali ke Yerusalem, ia ditangkap dan dipenjarakan di Yerusalem. Dengan pengawalan ketat saudara, Paulus dipenjarakan di Kaisarea. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian ia naik banding dan dia tetap menjadi tahanan rumah. Sebagai tahanan rumah saudara, inilah saudara Rasul Paulus, dia menulis ada beberapa kitab, di antaranya ada kitab Efesus, Kolose, Filemon, dan Filipi. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dalam masa-masa sulit, Paulus mengajarkan prinsip doa yang berkualitas. Saudara, ada 3 hal saudara, prinsip doa yang berkualitas saudara, yang Rasul Paulus ajarkan pada setiap kita ketika dia masih ada di dalam situasi masa-masa yang sulit. Yang pertama saudara, yaitu doa dengan mengucap syukur. Ayat yang ketiga berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, sungguh luar biasa. Dalam masa-masa sulit saudara, Paulus masih bisa berdoa dengan mengucap syukur. Kenapa saudara Paulus masih bisa bersyukur? Karena Paulus tahu bahwa segala penderitaan yang dia hadapi merupakan suatu kehormatan karena ia menderita, karena ia melayani Tuhan, dan Tuhan selalu menyertainya. Yang kedua saudara, kenapa Rasul Paulus dia mengucap syukur saudara? Karena Rasul Paulus dia selalu ingat akan kebaikan dan kasih daripada jemaat yang ada di Filipi. Perhatian dari mereka ketika ia sedang ada di penjara saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus ini saudara, dia mendirikan banyak jemaat. Tetapi saudara, ketika dia ada di dalam penjara saudara, hanya jemaat yang di Filipi yang selalu memperhatikannya. Mereka mengunjunginya saudara. Mereka selalu memberikan bantuan kepada Paulus. Baik itu berupa makanan dan juga berupa uang. Tetapi saudara, bukan masalah bantuannya yang penting, melainkan buah praktik dari kasih Kristiani yang nyata, yaitu memberi. Itulah yang membuat Rasul Paulus dia ini bersyukur. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mengucap syukur dalam masa sulit itu tidak mudah. Amin. Ketika kita diberkati, ketika tidak ada masalah, ketika tidak ada persoalan, tidak ada kesulitan hidup, gampang saudara kita ini bisa mengucap syukur. Tetapi saudara, ketika ada banyak masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, masalah datang silih berganti, masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Nah, saudara, bisakah kita mengucap syukur dalam masa-masa sulit ketika masalah, persoalan datang silih berganti di dalam setiap kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak gampang mengucap syukur dalam masa-masa sulit. Tetapi inilah saudara, Rasul Paulus, dia masih bisa mengucap syukur saudara. Dan biarlah mengucap syukur ini saudara menjadi gaya hidup daripada setiap kita orang percaya kepada Tuhan. Mengucap syukur ini saudara harus dilatih terus menerus. Mengucap syukur harus dibiasakan saudara dari perkara-perkara yang kecil. Mengucap syukur ini saudara harus diciptakan saudara dengan selalu berpikir
positif. Artinya apa saudara? Artinya setiap masalah yang kita hadapi, kita harus berpikir positif, kita harus berpikir bahwa apa yang kita alami pasti ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan lewat semua peristiwa masalah yang kita hadapi. Amin. Roma 8 ayat 28 berkata saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang tidak enak. Allah turut bekerja. Untuk apa saudara? Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita saudara, ketika ada masalah kita harus tetap berpikiran positif. Bahwa semua yang terjadi pasti ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan lewat semua yang kita alami. Amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya ada satu kesaksian saudara. Saya punya teman pasangan suami istri, ya saudara. Suaminya itu rajin ibadah saudara. Tetapi istrinya ini saudara, dia ini malas saudara untuk datang beribadah. Dia berkata kalau hari Minggu kalau pagi mau bangun untuk ibadah itu dia malas sekali. Bahkan baca firman juga dia malas. Untuk Tuhan tuh rasanya malas saudara. Dia lebih suka happy saudara. Suka main ke tempat-tempat yang keramaian saudara. Diskotik dan sebagainya saudara. Nah suatu ketika saudara, Tuhan izinkan dia mengalami sakit. Mohon maaf saudara, dia sakit kanker payudara. Nah saudara, ketika dia mengalami sakit saudara, dia sudah berdoa. Saya juga sudah datang ke rumah berdoa. Saya dan teman-teman juga sering datang ke rumah berdoa, minta kesembuhan. Tetapi saudara, penyakit yang dia alami tidak sembuh-sembuh, bahkan semakin parah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia mengalami sakit, dia mulai berubah. Dia berkata bahwa dia bersyukur apa yang dia alami. Dia percaya bahwa pasti semua ada maksud Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Saudara, dia mengalami sakit. Saudara, sakitnya tambah parah saudara. Ketika di kemo akhirnya rambutnya gugur, kepala jadi botak saudara. Tetapi sudah di dalam keadaan sakit itu dia banyak menyaksikan tentang Yesus kepada orang lain. Dia ke pasar saudara, ada abang-abang lewat jualan sayur, dia memberitakan tentang Yesus. Dia banyak dekat dengan Tuhan, dia mulai rajin beribadah, dia mulai rajin bangun pagi berdoa, dia mulai baca firman Tuhan. Dia mulai dekat, dia mulai intim dengan Tuhan. Tapi saudara, oleh karena sakitnya semakin parah saudara, saya ingat saudara suatu ketika dia mengundang kita untuk datang di rumahnya, dia bikin ibadah. Saudara, dalam keadaan kepalanya botak, dia juga sudah mulai tidak bisa berjalan, dia duduk di kursi roda saudara. Tetapi ketika ibadah, dia berkata dia ingin menjumbangkan sebuah lagu saudara. Dia mulai menyanyi saudara, tetapi suaranya sudah hampir tidak kedengaran lagi. Suaranya sudah mulai putus-putus saudara. Hampir tidak terdengar. Tetapi dia bersemangat, dia ketawa, dia menyanyi saudara. Dia katakan dia bersyukur lewat semua yang dia alami. Dia tahu bahwa Tuhan mengasihi dia. Tuhan tidak mau dia binasa. Tuhan mau supaya dia memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara, dia bersyukur sama Tuhan lewat semua peristiwa yang dia alami. Sakit yang dia alami, itu yang membuat dia semakin intim, dia semakin dekat dengan Tuhan.
Akhirnya saudara, Tuhan panggil dia. Dia kembali kepada Tuhan. Tapi saudara, satu hal yang saya tangkap dari kesaksian dia bahwa dia bersyukur sama Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi dia untuk dia mau dekat dengan Tuhan. Amin. Saudara, kita harusnya jangan tunggu seperti ini baru kita dekat dengan Tuhan. Selagi masih ada kesempatan saudara, mari kita dekat dengan Tuhan. Kita intim dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus berpikir positif. Bahwa apapun yang terjadi, pasti ada maksud Tuhan lewat semua yang terjadi. Termasuk saudara hari-hari ini saudara, peristiwa yang sedang dialami oleh dunia bahkan di Indonesia saudara. COVID-19 masih terus ada sampai hari ini saudara. Bulan depan, bulan Maret, ya 1 tahun kita tidak beribadah secara offline. Ya, saya tahu bahwa kita ibadah terakhir itu tanggal 12 Maret. Kebetulan tanggal 12 Maret saya yang khotbah. Jadi saudara, tanggal 12 Maret besok adalah 1 tahun kita tidak beribadah secara offline. Jadi saudara, hari-hari ini ada banyak orang bingung, ada banyak orang khawatir, ada banyak orang takut saudara oleh karena COVID-19. Tetapi saya percaya saudara bahwa apapun yang terjadi hari-hari ini pasti ada maksud Tuhan, pasti ada rencana Tuhan lewat semua yang terjadi. Biarlah kita tetap dekat dengan Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Jadi itu yang pertama saudara. Yang pertama adalah berdoa dengan mengucap syukur. Dalam masa-masa sulit saudara, kita harus tetap mengucap syukur sama Tuhan. Dan yang kedua saudara, dalam masa-masa sulit, Paulus dia masih berdoa dengan sukacita. Ayat yang keempat berkata, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi tentang bagaimana ia berdoa bagi mereka, ia selalu berdoa dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita merupakan sikap hati seseorang yang terkandung dalam jiwanya. Ada banyak hal saudara yang dapat membuat seseorang bersukacita. Tetapi juga ada banyak hal yang bisa merenggut sukacita dari kehidupan seseorang. Sehingga menimbulkan suasana hati yang berduka cita. Saudara, kata bersukacita dalam bahasa Yunani menggunakan kata kara atau kairo saudara. Yang dalam bahasa Inggris dipakai kata joy. Ya, atau kesenangan, kegembiraan, riang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang penting bagi kehidupan kita adalah dalam masa-masa sulit kita harus tetap bersukacita. Karena di dalam bersukacita saudara terdapat kekuatan yang daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pengarang buku rohani bernama Josh McDowell. Dia mengatakan bahwa sukacita dalam hidup saya bukan karena saya tidak mempunyai masalah. Tetapi saya bersukacita karena saya telah belajar bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan untuk menyelesaikannya. Dalam hal berdoa saudara, Josh McDowell mengatakan bahwa berdoa itu artinya kita sedang berbicara dengan Allah. Allah mengetahui kata-kata setiap kita. Allah itu mengetahui setiap apa yang kita doakan saudara. Tetapi saudara,
Dia tidak peduli dengan kata-kata kita, karena ia lebih memperhatikan sikap hati kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat menghadapi banyak masalah hidup sebagai orang beriman, saudara, kita harus tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Percayalah bahwa Ia akan menolong dan memberikan kelepasan kepada kita pada waktunya. Amin. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jadi yang kedua, saudara, di dalam masa-masa sulit, Paulus masih bisa berdoa dengan sukacita. Amin. Dan yang ketiga, saudara, dalam masa-masa sulit, Paulus ini dia masih bisa berdoa dengan iman. Ayat yang ke-6 berkata begini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Sekalipun saudara fisik Paulus ada di penjara, tetapi tidak ada yang bisa memenjarakan imannya, doanya, cita-citanya, dan juga semangatnya. Paulus berkata bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, Ia, yaitu Tuhan, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan Tuhan akan berhenti tatkala gereja, yaitu orang percaya, diangkat oleh Tuhan dalam awan-awan. 1 Tesalonika 4 ayat 17 berkata, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis dengan segala kekuatan dunia bisa menghambat, tetapi tidak bisa menghentikan pekerjaan Tuhan. Amin. Sekalipun Paulus berada di penjara, saudara, ia masih memiliki semangat hidup dan beriman kepada Tuhan. Kita juga harus memiliki semangat hidup dan juga iman, saudara. Walaupun dalam masa-masa sulit, percaya bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita minta, kita akan menerimanya. Matius pasal 21 ayat 22 katakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta sama Tuhan, dengan iman saudara, kita yakin bahwa kita akan menerimanya. Apa yang menjadi masalah dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini? Mari serahkan semua dalam tangan Tuhan. Berdoa, serahkan semua sama Tuhan. Percaya saudara dengan iman bahwa apa yang kita doakan, Tuhan pasti memberikan jawaban yang terbaik bagi setiap kehidupan kita sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, inilah saudara 3 hal yang Paulus ajarkan kepada setiap kita. Bagaimana berdoa dalam masa-masa sulit. Kita tahu saudara bahwa Paulus adalah seorang yang luar biasa. Dia melayani Tuhan kemana-mana saudara. Tetapi dia juga sering dikejar-kejar, dipenjara. Bahkan saudara selalu diancam saudara.
Tetapi Paulus di dalam masa-masa sulit, dia tetap memiliki iman yang luar biasa dengan semangat yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah 3 hal yang diajarkan oleh Rasul Paulus bagi setiap kita. Yang pertama adalah dalam masa-masa sulit, bagaimana kita harus berdoa. Yang pertama adalah dalam masa-masa yang sulit, kita harus tetap berdoa dengan mengucap syukur. Karena kita tahu saudara, apapun yang terjadi hari-hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa ada maksud Tuhan lewat semua peristiwa yang kita alami. Jadi tetap saja saudara, berdoa dengan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, bagaimana kita harus berdoa dalam masa-masa sulit, yaitu berdoa dengan sukacita. Amin. Dan yang ketiga saudara, bagaimana berdoa dalam masa-masa yang sulit, yaitu berdoalah dengan iman. Amin. Biarlah tuh apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus bagi setiap kita pada hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan kita, boleh mengingatkan setiap kita untuk tetap kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang baru saja hamba-Mu sampaikan. Yang mana firman Tuhan ini boleh mengingatkan setiap kami Tuhan di dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Apa yang harus kami lakukan saudara? Firman Tuhan mengingatkan setiap kita di dalam masa-masa yang sulit. Kita harus tetap mengucap syukur. Kita tetap berdoa dengan mengucap syukur. Dan juga dalam masa-masa yang sulit, kita tetap harus berdoa dengan sukacita. Dan dalam masa-masa yang sulit, kita tetap berdoa dengan iman. Karena kami percaya bahwa apa yang kami doakan, Tuhan Engkau yang akan menyertai setiap kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan kami, boleh menguatkan kami di dalam masa-masa sulit yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Kami tahu Tuhan hari-hari ini ada banyak orang bingung. Tetapi saudara, biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kami semua. Engkau berkati Tuhan setiap umat-Mu yang sedang beribadah, yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini. Hamba berdoa, yang sakit Engkau sembuhkan mereka, yang lemah Engkau kuatkan mereka Tuhan, yang punya beban, persoalan, kesulitan hidup, Tuhan Engkau buka jalan, sehingga apa yang mereka rindukan, apa yang mereka doakan, mereka boleh memperoleh jawaban yang daripada Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati gereja-Mu ini Tuhan, GBI Cawan dan Kecapi. Biarlah gereja ini boleh menjadi berkat, gereja ini terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, dan biarlah segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada
malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Biarlah ini yang menjadi doa kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau yang memperluas setiap daerah kami. Dan kiranya tangan-Mu yang menyertai setiap kami Tuhan. Engkau yang melindungi kami dari setiap malapetaka. Sehingga kami semua terluput dari kesakitan yang menimpa kami. Mari angkat tangan-Mu dan arahkan hati-Mu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa di dalam kerajaan surga, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, pimpinan dan tuntunan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua, dan kita boleh hidup kekal bersama-sama dengan Dia bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.